لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره وبركاته وهداه ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Ibadallah, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengembalikan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik nikmat, Rabbul Alamin, sehingga kita tercatat di sisinya sebagai abdan syakura. Dan di subuh hari ini kita kemudian membaca dan mentadabburi kisah Musa dalam surah Thaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pencerahan dan kemudian menetapkan kita pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, semua permintaan yang engkau minta dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Rabbi ishrah li sadri, supaya dadanya dilapangkan, supaya dia tidak kemudian emosional, tenang dalam menghadapi Firaun, dan kemudian dimudahkan urusannya, dan kemudian dibuat pembicaraannya atau perkataannya yang keluar dari mulutnya itu dipahami oleh orang yang mendengarnya. Karena Musa punya kekurangan di situ. Jadi ada kegagapan yang terjadi pada Musa ketika dia berbicara. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk menjadikan saudaranya Harun sebagai rasul dan kemudian bersama Musa alaihissalam untuk mendampinginya kemudian menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaannya Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Musa jangan takut. Musa ini khawatir kepada Fir'aun karena dia punya dosa, dia adalah DPO, orang yang dicari. Ini Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu yaqtulun. Ya Allah, saya dulu pernah bunuh orangnya Firaun. Saya takut nanti kalau saya datang nanti saya dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh Musa, dan Allah Subhanahu wa taala menghibur Musa, meyakinkan Musa, menguatkan Musa dengan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Musa, dulu kami pernah beri engkau yang lebih hebat daripada ini. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Kami pernah memberikan engkau pertolongan yang lebih hebat daripada yang sekarang. Musa alaihissalam lahir pada tahun yang kemudian Fir'aun laknatullah alaihi itu kemudian menetapkan untuk membunuh anak-anak Bani Israel. Karena sebelumnya dia bermimpi bahwa kekuasaannya itu akan dihancurkan oleh anak dari Bani Israel. Sehingga Fir'aun membunuh semua anak-anak yang lahir dari Bani Israel. Sehingga kemudian para penasihatnya mengatakan, jangan bunuh semua. Kalau kamu bunuh semua nanti tidak ada orang pekerja kita, tidak ada, habis nanti semua anak-anak Bani Israel ini. Akhirnya Fir'aun kemudian menetapkan jadi diselang-seling. Kalau tahun ini dibunuh, tahun depan tidak, tahun ini. Maka Musa lahir pada tahun yang kemudian tahun yang ditetapkan oleh Fir'aun untuk membunuh semua anak Bani Israel yang lahir pada tahun itu. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia, kepada kita, kepada orang yang membawa kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala ghalibun ala amri. Dia berkuasa atas kemauannya. Skenario Allah Subhanahu wa taala yang jadi.
tidak ada lagi skenario di atas skenario Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah lah yang jadi dan bukan keinginan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan kekuasaannya, kemahakuasaannya. Kemudian menetapkan kelahiran Musa pada tahun yang Fir'aun membunuh anak-anak Bani Israel pada tahun itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada ibunya Musa. Id auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami memberi wahyu kepada ibumu wahai Musa dengan sesuatu wahyu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah ilham yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Musa dan langsung ada di dalam hatinya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah perantara dari malaikat yang kemudian yang memberitahukan, dan tidak mesti orang yang mendapatkan hal tersebut langsung menjadi nabi. Id auhayna ila ummika ma yuha. Pada saat ibunya pada waktu itu gelisah, takut karena ini sudah mulai pemeriksaan dari pasukannya Fir'aun untuk melihat anak-anak Bani Israel, siapa yang lahir untuk membunuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, id auhayna ila ummika ma yuha an qadhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka letakkanlah ia di dalam kotak kayu. Kemudian faqdhifihi fil yammi, dan taruhlah dia di air. Faqdhifihi fil yam. Taruhlah dia di air, di sungai Nil. Al-yam itu adalah laut. Dan orang Arab mengatakan sungai besar, kadang-kadang yang besar itu juga dikatakan al-yam atau al-bahar. Laut. Mereka menganggap itu adalah laut. Falyulqihil yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Kemudian ada yang disebutkan awalnya dia diikat dengan tali. Jadi setiap diikat dengan tali di sungai itu, namun kemudian talinya lepas. Allah Subhanahu wa taala memang sengaja untuk melepaskan tali tersebut. Falyulqihil yammu bis-sahil, agar kemudian sungai itu membawanya ke tepian ke tempatnya Fir'aun la'natullah alaihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ibunya Musa, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan takut, jangan sedih. Kami akan kembalikan Musa itu kepadamu. Kamu lepas, tapi kami akan kembalikan Musa itu kepadamu. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam kemudian dibawa air itu dan dibawa mendekat ke tempat permandiannya Fir'aun, permandian kerajaan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang pertama melihat bayi itu adalah istrinya Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan kecintaan dalam hati istri Fir'aun itu kepada Musa alaihissalam. Faltaqatahu 'alu fir'auna liyakuna lahum 'aduwwan wa hazana. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun. Waqalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Berkata istrinya Fir'aun, qurratu 'ainin li walak. Ini menjadi hiburan, penyejuk hatiku dan hatimu. Jangan engkau bunuh dia. Semoga dia bermanfaat suatu saat kelak, atau kita jadikan dia sebagai anak. Bayangkan orang yang kemudian yang paling benci terhadap anak Bani Israel, seketika kemudian dia mencintai Musa alaihissalam melalui perantaraan istri. Sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa apapun Allah Subhanahu wa taala bisa buat. Orang yang dulu mencarinya untuk membunuhnya, maka setelah Musa datang ke tempat itu, maka dia kemudian malah mencintai Musa, bahkan dijadikan anak angkat. Bahkan kemudian dia tidur di tempat tidurnya Fir'aun, makan di tempat makannya Fir'aun. Fir'aun kemudian mendidik sendiri. Kemudian dialah yang membiayai orang yang akan menghancurkan kedudukannya kelak.
Kemudian falyulqil yamu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Memang sudah itu keinginan Allah Subhanahu wa taala agar diambil oleh musuhku dan musuhnya Musa alaihissalam. Musuh Allah Subhanahu wa taala karena Firaun mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah ajarkan kalian Tuhan selain saya. Atau perkataannya ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Sementara Musa adalah musuhnya juga Firaun. Karena Firaun itu memusuhi Bani Israel, bahkan menjadikannya hampir sebagai budak, menjadikan mereka pekerja dan kemudian membunuhi anak-anaknya, anak-anak laki-lakinya, membunuhi anak laki-lakinya. Maka aduwwun li wa aduwwullah. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alqaitu laka mahabbatan, dan aku berikan engkau mahabbah, kecintaan. Engkau akan dicintai wahai Musa. Begitu mereka melihat, mereka akan mencintaimu. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang paling penting adalah kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kecintaan manusia. Orang yang paling benci kepada anak Bani Israel pun kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melemparkan kecintaan itu kepada penduduk bumi, maka semua mencintainya. Maka Musa kemudian dicintai pada saat itu. Bahkan dicarikan orang untuk yang bisa meneteknya, dicarikan orang yang bisa kemudian bisa mengambilnya untuk menyusuinya. Pada waktu itu kerajaan kemudian sibuk untuk mencari siapa yang bisa menyusui Musa, karena pada waktu Musa tidak mau menetek kepada semua ibu-ibu yang ada di istana Firaun. Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kami haramkan Musa? Artinya kami buat Musa itu tidak mau menetek kepada satupun ibu-ibu yang ada di istana Firaun. Wa laqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Dan Musa walitusna'a ala ani, dan kamu berbuat semua perbuatanmu di dalam istana itu berada dalam lindungan kami, berada dalam pengawasan kami, semuanya berada dalam ilmu kami, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Jadi semua, walaupun semuanya apa yang kita lakukan berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Musa ini mendapatkan pengawasan secara khusus, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperhatikan Musa. Musa jangan pernah takut untuk mendatangi Firaun. Kamu pernah mendatangi Firaun di waktu kecil dan kamu selamat sampai sekarang besar. Ini kamu pergi saja lagi, kamu akan selamat seperti kamu selamat pada pertama kalinya. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada Musa seperti itu. Jangan pernah ragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau takut dengan bala tentara Firaun, karena Allah lah yang bisa mengatur segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Itamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala may yakfulu. Maka ketika orang-orang istana itu sibuk mencari, karena anak ini menangis terus, dan dia adalah anak yang baru diambil oleh raja Firaun pada waktu itu. Dan Firaun tidak mau tahu, harus cari orang yang bisa menyusui anak ini, yang bisa mendiamkan anak ini. Akhirnya dicarilah keluar istana kemudian untuk mencari siapa yang bisa menyusui anak ini, Musa alaihissalam. Dan disebutkan dalam riwayat lain memang ibunya menyuruh kakaknya Musa, kakak perempuannya, waqalat li ukhti qussi. Dia mengatakan kepada anak perempuannya, ikuti Musa itu di mana dia mengalir. Maka ketika orang-orang istana ini keluar mencari siapa yang kemudian bisa menyusui anak ini, Musa alaihissalam, maka kemudian kakaknya Musa kemudian mengatakan, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa inna lahu lanasih. Kata dia, apakah saya bisa beritahu siapa ibu yang kemudian yang pandai untuk menyusui anak ini, yang bisa kemudian mendiamkan anak ini. Itamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala may yakfulu. Kemudian datanglah kakaknya Musa mengatakan, apa aku bisa menunjukkan kepada engkau siapa yang bisa menyusui anak ini. Maka kemudian diantarkanlah ke ibunya Musa. Maka kemudian pada waktu itu Musa diam dan kemudian menyusui
susu ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faradannaka ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalikan engkau Musa kepada ibumu kay taqarra ainuha, supaya hatinya itu senang, supaya dengan melihatmu dia kemudian senang. Allah Subhanahu wa taala cuma membuat Musa dengan ibunya berpisah sementara beberapa saat saja, dan kemudian dikembalikan kepada ibunya lagi dengan tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dikembalikan, dia digaji dari Firaun, dan dia kemudian juga kadang-kadang masuk ke istana, tinggal di sana untuk menyusui Musa. Kadang-kadang dia bawa ke rumahnya, kadang-kadang dia ke istana. Maka di sinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malah kemudian dia dibayar, ibunya menyusuinya dan dia dibayar. Dan di sinilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya yang sangat besar. Dari semua apa? Dari semua ancaman orang yang zalim, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Allah bisa memberikan rezeki dari arah mana saja yang kemudian kita tidak duga. Faradanahu ila ummika kay taqarra ainuha wa la tahzan. Di sini ada sedikit faedah dari ayat ini, bahwa orang tua itu melihat anaknya saja dia pasti akan gembira. Tidak usah bawa apa-apa, orang tua melihat anaknya dia sudah gembira. Seperti ibunya Musa, melihat anaknya kembali dia gembira. Maka disinilah pentingnya kemudian bagi orang-orang yang jauh dari orang tua, hendaknya menetapkan jadwal untuk dalam waktu setahun itu, untuk menetapkan jadwal untuk pulang untuk melihat orang tua. Karena orang tua itu melihat anaknya saja dia sudah senang. Beda dengan anak dengan orang tua. Maka di antara bakti anak kepada orang tua adalah selalu mengunjunginya. Jika dia sudah beda tempat, sering mengunjungi, datang, bawa diri saja, kemudian orang tua melihat, maka di situ dia senang. Ketika melihat anak-anaknya datang berkumpul, apalagi kalau datang semuanya, maka disitulah kesenangannya orang tua kembali. Dia mengingat masa-masa lalu ketika dia anak-anak ini masih kecil dan semua berada dalam tanggungannya. Di situ adalah kebahagiaannya. Namun setelah itu mereka pergi satu persatu. Ada yang pergi karena kerja, ada yang pergi karena dia menikah. Maka hendaknya seorang anak kemudian menentukan jadwalnya untuk senantiasa berziarah ke rumah orang tuanya, karena sesungguhnya orang tua dengan melihat anak, maka di situ ada kebahagiaan, ada kemudian kesenangan tersendiri yang dirasakan oleh orang tua, yang nanti kita anak ini bisa mengetahui ketika kita punya anak dan anak itu sudah pergi. Nanti kita akan tahu nikmatnya melihat anak itu ketika anak kita yang jauh datang kepada kita dan kita lihat, maka di situ kemudian kita merasakan kebahagiaan yang kemudian yang dirasakan orang tua kita dulu. Maka hendaknya orang yang jauh dari orang tuanya melakukan ziarah atau pulang secara teratur untuk bertemu dengan orang tuanya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.